Halo semuanya para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dimana cuy, di Dokter Anime ini udah pastinya channel terkeren, terbaik, dan terseru sepanjang masa cuy, yang akan ngebahas anime terongoing termantap untuk kalian setiap harinya. Kali ini cuy, kita akan bahas anime yang berjudul The New Gate. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime yang bergenre action, adventure, fantasy, ataupun isekai? Mimin yakin lah, pasti banyak banget jumlahnya lah cuy. Game online The New Gate ini merupakan dunia game di mana banyak pemain yang terjebak di dalamnya, serta membuat mereka menderita. Untuk keluar dari situasi tersebut, seorang pemuda bernama Shin, pemain veteran, mencoba mengalahkan musuh terakhir dan akhirnya menang. Pengumuman mengenai berhasilnya pemain menyelesaikan game tersebut pun muncul, dan semua pemain yang terjebak akhirnya bisa keluar dari game mematikan itu. Ketika satu persatu para pemain logout atau keluar dari game tersebut nih cuy, Shin justru dikelilingi cahaya dan masuk ke dunia The New Gate 500 tahun setelah game diselesaikan. Shin pun kembali masuk ke New Gate yang menjadi kenyataan 500 tahun di masa depan. Oke lah cuy, tanpa berbacot ria lagi langsung saja kita simak ke ceritanya kalau kalian udah kagak sabar cuy. Seperti biasa dong cuy, sebelum kita mulai biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy. Pasang ngechat kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. The New Gate ini adalah permainan berteknologi tinggi yang canggih berjenis FRMMORPG. Operator mengajak gamers untuk berpetualang di dunia baru yang luas di depan mata. Dalam game tersebut, para pemain bisa mengalahkan monster bersama-sama, membangun kekayaan dengan bergadang atau menjadi pandai besi untuk membuat senjata legendaris. Itulah game FRMMORPG, tempat yang dibayangkan bisa menjadi kenyataan, dan The New Gate kini dirilis secara global. Namun suatu hari, game tersebut menjadi permainan kematian yang tidak bisa di-log out. Jika mati di dalam game itu, artinya mati secara kenyataan. Shin terus bertarung untuk mengakhiri keputusasaan dari permainan kematian itu. Sudah waktunya Shin untuk pergi. Dan untuk terakhir kali, Girat berkata jika ada kesempatan untuk bertemu kembali, dia ingin bertarung dengan serius. Shin juga mengantar kepergian Shin dan mendoakan keberuntungan bagi Shin. Agar permainan ini berakhir dan para gamers bisa logout tanpa harus mati, Shin harus mengalahkan bos terakhir yang gila Gatekeeper Origin. Namun Shin tidak mau kalah, dia akan memenggal kepala bos gila itu. Shin menggunakan tarian pedang cahaya bulan dan menebas kepala bos gila. Operator mengatakan Gatekeeper Origin telah dikalahkan. Dengan menyelesaikan dungeon, kini para pemain bisa melakukan logout. Untuk memastikan semuanya keluar, Shin melihat gulungan nama-nama pemain hingga akhirnya tinggal namanya sendiri yang belum terhapus. Saat Shin akan menekan tombol logout, pintu gerbang pun terbuka. Shin terbangun di padang rumput yang luas. Saat Shin melihat kelopak bunga, dia merasa itu bukan game karena terlalu nyata. Tapi meskipun teknologi VR telah berkembang, tidak mungkin senyata itu. Namun jendela gamenya masih bisa terbuka dan status Shin meningkat secara signifikan. Saat Shin ingin keluar, dia tidak melihat tombol logout dan ketika ingin melihat pemain lain dari gulungan tertulis tidak terhubung ke jaringan. Shin bingung kenapa ada tembok besar dan kastil juga saat dia berlari. Akhirnya Shin pun kembali ke rumah, tapi ketika hendak menuju ke rumah, Shin melihat Tiara dipaksa oleh 3 orang pria untuk mencari master. Saat Tiara keluar dari lingkaran, pelindung monster datang menyerang. Tiara pikir dia sudah mati. Ketika membuka mata, dia melihat Shin yang sudah mengalahkan monster tersebut. Setelah berkenalan, Shin baru tahu kalau dia berada di 500 tahun di masa depan.
Shin terkejut saat mengetahui Shin yang dimaksud Tiara ini adalah master yang dia sebut-sebut dari tadi. Untuk melihat apakah Tiara masih dikejar monster juga, Shin membawa Tiara keluar dari lingkaran pelindung. Hasilnya tidak ada monster yang mengejarnya. Tiara menangis karena dia bisa melihat langit yang begitu luas. Tiara sangat berterima kasih dan bertanya apa selanjutnya yang akan Shin lakukan. Yosh, deru zo. Sora tte hiroi no ne. Ne Shin. Karena untuk sementara Shin mungkin tidak akan kembali. Lalu Tiara memberikan surat pengantar untuk masuk ke kerajaan Beirut. Karena Shin bilang ingin melihat-lihat kota terlebih dahulu. Dengan surat pengantar itulah Shin bisa langsung masuk. Sebab di pintu masuk ada pemeriksaan keamanan. Lalu Shin pamit dan Tiara akan mengatakan pada Master kalau dia sudah kembali. Shin terpenganga di depan guil petualang saat pengawal mengatakan kalau tugasnya selesai mengantar Shin sampai di situ. Shin tahu untuk mencari informasi tentang dunia ini harus dimulai dari tempat itu. Shin disambut oleh Celica di resepsionis dan menyuruh ke counter atas tangga jika ingin mendaftar menjadi petualang. Shin tidak menyangka membuat kartu guil harus menunggu sampai besok. Kemudian Celica datang membawa makanan dan mengatakan kalau dia ingin memastikan satu hal tentang surat pengantar dari kuil bulan dan ingin memeriksanya di tempat lain. Shin tidak keberatan asal selesai makan dan dia tidak ingin menemui ketua guil setelah istirahat di kamar. Tapi Shin tidak menyadari kalau ketua guil Barluxheim sudah ada di tempat belakangnya. Setelah berkenalan, Barlux meminta Shin untuk memperlihatkan surat pengantar dari kuil bulan itu. Barlux hanya ingin membuktikan keaslian surat tersebut dengan miliknya. Karena jika didekatkan, keduanya akan beresonansi dan bersinar. Saat Barlux bertanya Shin dapat dari siapa, dia tertawa karena pasti ada sesuatu yang terjadi sampai Tiara lupa menjelaskan fungsinya. Esok paginya, setelah mendapatkan kartu guil, Shin ingin melakukan misi pertama dengan mengumpulkan tanaman obat hilok untuk membuat potion. Saat sedang mencari tanaman itu, Shin bertemu dengan monster Skullface Jack. Shin berhasil mengalahkan monster, tapi pedang dari monster itu terlempar jauh. Padahal dia ingin sekali mendapatkan pedang beratribut cahaya itu. Namun Shin berhasil mendapatkan drop item permata. Ternyata nih pedang cahaya itu jatuh ke kamar Nona Rione. Lantas Rione menyuruh Aldi untuk memanggil ahli dan mencari tahu komponen dari pedang tersebut. Serta mencari tahu siapa orang yang telah mengirim pedang itu ke kamarnya. Shin bertanya pada Bait saat melihat 4 petualang pulang dalam keadaan yang terluka. Bait menjelaskan kalau mereka diserang Skullface di hutan utara. Dengan berpura-pura, Shin mengatakan kalau dia hanya mengumpulkan hilok. Bait lalu meminta Shin untuk memberitahunya jika mengetahui sesuatu, sebab dia ditugaskan untuk menyelidikinya. Nampaknya Shin sangat bersyukur tidak ada yang terluka karena itu adalah ulahnya. Kemudian Shin menemui Celica untuk melaporkan permata dari Skullface yang dia bunuh. Celica malah terbodoh. Dengan santainya, Shin mengatakan kalau Skullface adalah monster aneh yang membawa pedang besar dan katananya sampai hancur. Sangat jarang petualang bisa melawan Skullface, lalu Els pun menyuruh Celica agar memeriksa permata tersebut. Jika itu memang milik Skullface, maka namanya akan ada di permata itu. Kasus kali ini tergolong langka dan levelnya lebih dari 300 atau lebih tepatnya 359 kemungkinan tipe monster yang unik. Baik Celica dan juga Els, mereka sangat terkejut. Kalau levelnya sampai setinggi itu nih berarti Shin setara dengan party rank A. Dengan rasa yang canggung, Shin meminta Els untuk merahasiakannya. 本来弱級が生まれる場所ではないんだ。一人で最低 A ランクパーティー以上の戦力。359？300？本当ですか？
Shin yang sedang duduk sendiri didatangi oleh Wilhelm yang menarik perhatian para petualang di restoran. Tembok Venom yang dibawa Wilhelm ini cuy merupakan senjata legendaris yang kekuatannya setara dengan senjata mitologi. Wilhelm tahu peralatan apa yang Shin bawa jauh lebih baik dari yang lain. Shin tetap merendah lalu dia berkata kalau dia hanya orang desa jadi tidak tahu apa-apa. Wilhelm tersenyum, pantas saja Shin tidak takut mendengar namanya. Shin heran apa yang sudah dilakukan Wilhelm sampai membuat semua orang takut kepadanya. Wilhelm pun tersenyum kalau dia dijuluki vampir karena sering berburu monster undead. Di sisi lain, Barlux mengadakan pertemuan untuk membahas Skullface Jack yang muncul di hutan utara telah dikalahkan. Orang yang mengalahkannya ini cuy hanya mendapatkan permata yang masih dianalisa. Untuk itulah, Barlux meminta para kesatria tetap waspada kemungkinan ada monster lain setara King yang muncul. Saat Aldi menanyakan tentang orang yang mengalahkan Skullface, Jack Barlux ini mengatakan orang itu ingin identitasnya dirahasiakan. Lantas Aldi menjelaskan tentang pedang yang jatuh di kastil yang merupakan pedang legendaris, jadi identitas orang yang mengalahkan Skullface Jack ini identitasnya sangat berharga. Mencari informasi ternyata sangatlah sulit cuy. Shin yang sedang duduk sendiri ditatap oleh Mil yang lagi terdiam ngelihat Shin yang lagi makan. Kemudian Shin menawarkan makanannya kepada Mil. Saat Wilhelm datang untuk menjemput Mil berbisik pada Shin untuk menolong rubah di hutan utara. Sementara Shin tidak ada kerjaan sampai Shin balik, memutuskan untuk memeriksa hutan utara. Setelah agak dalam masuk ke hutan, Shin ditakut-takuti oleh suara barrier untuk pergi. Tetapi karena ketahanan mental, Shin kuat jadi hal itu pun tidak berpengaruh. Hal itu membuat Shin tambah penasaran kalau ada sesuatu di depan. Shin menemukan kuil. Di situ nih cuy, ada rubah yang terkena sihir dan kutukan. Shin tahu rubah itu sedang sekarat, jadi Shin mengobatinya. Saat suara barrier hilang, para monster datang untuk menyerang. Mengingat insiden monster yang unik, Shin tidak ingin ada korban lagi. Shin berhasil mengalahkan para monster yang datang, lalu mengalahkan kabut hitam miasma yang mengendalikan dua patung. Di sisi lain, Shin yang mendapat pesan dari Tiara pun auto terkejut kalau Shin ini sang master berada di dunia itu. Kemudian Yuzuha menepuk-nepuk kepala Shin karena dia bergembira. Bagi Shin itu masih lebih baik nih cuy daripada dicakar-cakar. Shin juga tidak menyangka akan banyak Skullface yang muncul dan dia harus melaporkannya ke guild. Tapi pertama-tama Shin harus menyembunyikan Yuzuha dahulu karena dia elemental. Untuk itulah Shin menjalin kontrak dengan pejinak dan monsternya. Untuk itulah Shin menjalin kontrak dulu sebagai pejinak dan monsternya. Level dan ras Yuzuha ini tidak akan ketahuan, jadi mereka bisa selalu bersama. Tidak lama kemudian, Shin mendapatkan pesan masuk dari Tiara yang mengatakan saat dia mencoba suratnya ternyata langsung terkirim ke Shin. Shin tidak menyangka kalau Tiara ini bisa melakukannya. Lalu balik memberikan pesan untuk titip salam kepada Shin. Di guild, Shin ingin melaporkan apa yang dialami. Namun Shin bingung harus melapor kepada siapa karena si kembar sama-sama menjaga meja resepsionis. Hanya saja Celica agak lebih galak dari biasanya dan Celica mengalah. Dengan wajah imut dan tersenyum, Celica mengatakan kalau Shin sudah bisa lapor. Setelah membuat laporan, Shin mencari misi di buletin. Lalu Yuzuha menunjuk misi mencari pengguna yang bisa mewarisi skill. Sebuah misi tanpa peringkat pasti ada sesuatu dan kliennya adalah panti asuhan gereja. Lantas Shin teringat akan Millie karena penasaran kekuatannya seperti apa. Shin memutuskan akan mengambil misi itu. Toria, seorang biarawati di gereja itu, menemui Shin dan bertanya apakah ada yang bisa dibantu. Shin berkata dia datang karena ada keperluan dengan panti asuhan. Toria langsung tahu apakah itu terkait misi yang mereka minta. Tapi Shin ingin mendengar permintaannya dahulu.
Milie ini sangat antusias melihat Shin yang berada di ruang tunggu. Melihat Milie yang akrab dengan seseorang membuat Toria merubah raut mukanya yang tadi serius jadi lebih hangat. Shin lalu meminta izin apakah boleh langsung tanya ke Milie. Toria mempersilahkannya. Shin bertanya apakah benar Yuzuha rubah yang Milie maksud. Milie tersenyum dan berterima kasih kepada Shin. Lalu Shin menyuruh Yuzuha berterima kasih pada Milie karena berkat dia Shin dapat menyelamatkannya. Shin lalu meminta Toria untuk menjelaskan maksud dari permintaan misinya. Sebenarnya Toria mencari pengguna skill tertentu dan dapat diwariskan yaitu skill pemurnian. Toria tahu misi itu memang agak mustahil nih cuy, tapi Shin tahu caranya meskipun agak merepotkan. お前を助けられたのはミリーのおかげだ。いや、面倒ですねと。ああ、浄化ですか。絵でスキル持ちは珍しいみたいだな。 Mengenai pembayarannya, Shin tidak meminta materi, tetapi sebagai gantinya, dia ingin tahu kekuatan Milie dan informasi yang diketahui dari pihak gereja. Toria masih berpikiran, tapi Milie langsung mengatakan kalau Shin orang yang baik. Mendengar Milie mengatakan itu, Toria pun setuju. Tapi mereka masih amatir apakah informasi yang diberikan akan berguna atau tidak. Shin pun tidak masalah, yang penting jika ada orang yang mencurigakan datang ke gereja cukup beritahu saja dia. Karena bagi Shin, kekuatan Milie jauh lebih penting. Toria menjelaskan bahwa Milie memiliki titel pembaca bintang. Shin memahami bahwa Milie memiliki kemampuan membaca prediksi. Kalau ada yang tahu dengan kemampuan Milie, pasti akan ada kelompok yang berniat jahat. Toria mengatakan kalau ada yang tahu tentang kekuatan Milie, mereka meminta untuk merahasiakannya. Ada juga petualang yang bersedia untuk membantu. Shin langsung mengetahuinya itu adalah Wilhelm. Karena takut pada kemampuannya, tidak ada yang berani menyentuh anak-anak panti. Lalu Shin memutuskan menerima misi itu. Tetapi bukan Toria yang ingin mendapatkan pemurnian, melainkan biarawati lain. Ada cucu pendeta yang bekerja di situ. Akan lebih lancar jika gereja diteruskan oleh keturunannya. Shin tahu pasti ada hal rumit yang sedang terjadi. Awal mula anak-anak masih menjaga jarak dengan Shin karena masih asing. Tapi saat Yuzuha dalam pelukan Milie dan Shin mengelus rambut Milie, alhasil anak-anak akhirnya akrab dengan Shin, bahkan sampai tidur di bangkuan Shin semua. お待たせしました、シンさん。撫でられるの好き。相手と内容は選んでるみたいだな。 Rahasia adalah biarawati dan cucu pendeta yang akan mendapatkan skill pemurnian dan Shin yang akan memandunya. Namun bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung rahasia sendiri. Sebelum itu, Shin bertanya di mana monster undead tingkat tinggi muncul dalam jumlah yang banyak. Toria mengatakan yang paling terkenal mungkin dataran hantu. Saat masih berbincang, pintu dibuka dan Wilhelm pun muncul. Dia datang untuk melihat siapa petualang yang menerima misi itu dan ternyata itu adalah Shin. Wilhelm masih curiga, tapi saat Toria mengatakan bahwa Milie yang mengatakannya, dia akhirnya percaya. Namun Wilhelm mengancam akan menghisap Shin sampai mati sambil menodongkan senjata Venom miliknya. Lantas Milie menengahi agar tidak bertengkar. Kemudian Wilhelm meminta Shin untuk menjelaskan informasi tentang pemurnian. Tapi Shin meminta agar merahasiakannya. とか考えてないから。当然。話はまとまったかな。 ビル、せっかち。こいつで吸い殺す。 Setelah Shin menjelaskan semua detailnya, Wilhelm juga akan ikut membantu. Toria berharap dan mengandalkan rahasia untuk menyelamatkan gereja dan panti asuhan itu. Lantas Wilhelm memandang Shin, dia melihat Shin terlalu misterius, tapi karena Milie membelanya, setidaknya Shin tidak terlalu berbahaya. Lagi pula nih cuy, melawan monster level 150 atau di atasnya dengan membawa rahasia cuma menjadi beban saja justru terlihat mencurigakan. Wilhelm mencegat Shin saat dia akan pulang dan meminta waktu sebentar karena ingin bicara. Wilhelm hanya ingin memastikan satu hal, apakah Shin orang yang terpilih. Shin malah tidak tahu apa itu orang terpilih. Wilhelm menjelaskan orang yang terpilih itu mereka yang terlahir memiliki skill, titel, dan juga pengetahuan yang tidak diketahui orang lain.
Shin masih belum mengerti apakah pengetahuan itu maksudnya ingatan dari kehidupan sebelumnya. Wilhelm mengatakan tidak, tapi lebih ke informasi tentang item atau monster. Wilhelm tidak pernah mendengar orang yang punya ingatan di kehidupan sebelumnya. Shin pun bingung apa sistem reinkarnasi itu masih ada. Sedang dia berinkarnasi dari dalam game tapi bukan datang sebagai bayi, apalagi high human yang juga sudah punah. Melihat Shin yang juga tidak mengetahui apa-apa, Wilhelm meminta Shin untuk merahasiakan sebutan orang terpilih karena tidak banyak orang yang tahu. Tidak lama kemudian, Shin mendapatkan pesan dari Tiara kalau Shin sudah membalas pesannya yang mengatakan akan segera kembali setelah tugasnya selesai. Jadi, beritahu dia dulu kalau mau meninggalkan Beirut. Lalu di sisi kiri atas, setelah Shin memencet tombol surat pengantar dari Tiara muncul. Wilhelm tidak menyangka Shin punya surat itu. Lalu dia mengeluarkan miliknya dan menyatukan kedua surat. Hasilnya muncullah cahaya resonansi seperti dengan Barlux. Di daratan hantu, Shin yang menjadi mentor rahasia dan Wilhelm. Ia membantu membuat level rahasia naik dengan mengalahkan para Skull Face dan juga rahasia yang melakukan pemurniannya. Memang dasar Wilhelm nih cuy. Dia membuat rahasia takut dan menjerit dengan tangkapannya yang hancur. Di sisi lain, Rioni menebas Skull Face Jack dengan pedang yang jatuh di kamarnya. Lalu Shin pun meminta izin untuk membereskan sisanya. Dengan sihir Shin, ia menyembuhkan para kesatria kerajaan yang terluka. Gadras berterima kasih pada Shin, kalau tidak ada dia mungkin mereka sudah akan mundur. Shin tetap rendah diri kalau dia dapat mengalahkannya, karena para kesatria sudah berjuang menahannya. Gadras merasa terhormat mendapat pujian dari Shin. Sudah 1 bulan banyak laporan tentang undead yang keluar dari daratan hantu. Gadras sangat kagum, orang yang selalu berada di sisi high human memang luar biasa. Wide Hill. Lalu Shin mengatakan barusan ada laporan kemunculan undead irreguler yang terakhir. Shin kemudian berpisah dengan para kesatria dan jika terjadi sesuatu, mereka bisa menggunakan magic item yang Shin berikan. Tujuan Shin berpisah dari prajurit kerajaan karena dia ingin menemui Shin. Di sisi lain, Wilhelm berhasil merubuhkan undead dan menyuruh rahasia untuk cepat menyelesaikan pemurnian. Namun dia terkejut ketika tubuhnya mengeluarkan cahaya dan Shin mengatakan jangan khawatir karena itu adalah efek ketika syarat mendapatkan skill terpenuhi. Setelah beristirahat, rencananya Shin dan kawan-kawan akan segera pulang. Namun esensi sihir yang menggerakkan undead pun muncul. Monster yang tidak bisa mempertahankan tubuhnya karena esensi sihirnya terhisap akan musnah dan membentuk Skull Face Lord level 804. Rahasia sudah ketakutan melihat monster yang bisa menghancurkan satu negara. Dengan wajah sedikit ketakutan, Wilhelm mengatakan kalau monster itu melihat ke arah mereka dan juga sudah tahu. Mereka berencana kabur tapi monster itu tidak membiarkan Shin dan yang lainnya untuk pergi. Dengan segel yang sudah pecah, Shin tidak bisa membiarkan monster itu di sini dan dia akan menghentikan sebelum kerusakannya tambah parah. Shin menyuruh Wilhelm untuk segera pergi kembali ke kerajaan. Dengan kekuatan seperti itulah Wilhelm bertanya siapa sebenarnya Shin. Sambil tersenyum, Shin meminta tolong untuk menjaga Yuzua dan juga rahasia. Tiba giliran Shin untuk menyerang dan Yuzua membantunya dengan mengeluarkan Foxfire. Tapi kalau seperti itu malah tidak ada habisnya cuy. Jadi Shin melakukan tebasan, pemotong petir dan menghancurkan para skill Face J. Di sana Shin bertemu dengan Shin. Sudah lama Shin dan Shin ini cuy tidak berkolaborasi. Sambil mengangkat tangan dan mengucapkan mantra sihir, mereka membuat para Skull Face Jack lenyap dan Shin menebas Skull Face Lord dengan sekali tebasan. Rencana Shin selanjutnya adalah pergi ke Tanah Suci yang dia lihat di perpustakaan. Shin pernah ke sana hanya untuk investigasi kecil, tapi lebih dalamnya dia tidak tahu.
Obrolan berlanjut sampai Shin tidak pernah melupakan sedikit pun saat masih berada di dalam game. Akhirnya Shin dan Shin pun menyudahi obrolan sedih itu setelah fajar dan memutuskan membuat pesta kembalinya ke kuil bulan. Tapi sebelum itu, Shin bertanya siapa Yuzua dan Shin menjelaskan kalau dia adalah partner kontraknya. Shin meminta jangan memberitahu siapapun kalau Yuzua ini adalah elemental. Tapi melihat ekornya Shin, ia pikir Yuzua bukan sekedar ras roh biasa. Shin kemudian mengangkat Yuzua dan benar ekornya ada 3. Shin juga terkejut pada Yuzua yang berbicara dan menyapanya. 月の祠に帰ったらパーッとやろう。黒いのが消えたら頭の中がすっきりし。そちらの方は何なのでしょうか。おはようシン。 Entah kenapa begitu yang gelap-gelap hilang, kepala Yuzua jadi terasa lebih seger cuy. Lantas Shin pun teringat banyak sekali school face yang muncul di kuil saat itu. Dan Lord yang Shin kalahkan ini bisa dibilang adalah pemimpinnya. Lalu Shin meminta Yuzua untuk jangan banyak bicara di depan orang dan menyembunyikan saja ekornya. Shin tidak habis pikir karena belum ada yang bisa menjinakkan elemental sebelumnya. Tapi Shin percaya kalau Shin ini bisa melakukannya. Shin pun mengatakan kalau dia tadi menyuruh rekannya pergi duluan, jadi mereka memutuskan menyusul Wilhelm dan Shin harus melapor ke guild dahulu. Wilhelm yang masih terus berlari membawa rahasia merasakan ada yang datang ke arah mereka. Saat Wilhelm bersiap-siap jika mendapat serangan, ternyata yang muncul ini cuy adalah Shin dan Shin. Wilhelm sangat marah karena membuatnya kebingungan. Dia pikir mereka ini adalah monster. Ketika Rione dan bawahannya melakukan investigasi karena melihat cahaya dan semua school face menghilang, Gadras menemukan katana merah milik Shin ditemukan di ujung retakan tanah. Meski tidak tahu juga skill apa yang digunakan, tapi ada bagian katana dari simbol berjenis burung falcon. Gadras juga tahu pandai besi yang menggambar itu di pedang. Orang yang bisa membuat katana dan mengukir lambang falcon di atasnya yang dia tahu hanya satu orang, yaitu adalah Haiyumen. Di tempat lain, Wilhelm memasang wajah marah dan meminta penjelasan pada Shin tentang semuanya. Dengan suasana seperti itulah, Shin merasa seperti lagi bertengkar. Lantas Wilhelm bertanya kenapa Shin bisa membawa Shin Raizar yang tidak pernah tunduk, patuh, dan takluk kepada orang lain. Shin malah menyapa Wilhelm bahwa dia sudah lama tidak bertemu. Sedangkan Shin masih berkilah kalau Shin lah yang mengalahkan Lord. Wilhelm tidak percaya. Dia menodongkan senjata Venomnya ke arah Shin sambil marah-marah. Shin yang suka bercanda ketakutan dengan kemarahan Wilhelm dan mengatakan kalau itu berbahaya. Wilhelm tidak bisa dibodohi setelah melihat Shin yang mengeluarkan sihir sebesar itu. Dia yakin kalau Shin lah yang mengalahkannya. Sontak saja Shin terkejut kenapa bisa tahu. Dengan emosi meledak-ledak, Wilhelm menjelaskan semua hipotesisnya melihat semua tingkah yang Shin lakukan. Mulai dari membuka jalan hingga menyusulnya secepat itu. Akhirnya Wilhelm pun mengetahui kalau Shin adalah Haiyumen dan Shin juga menjelaskan kalau Shin adalah tuannya. Wilhelm juga masih tidak menyangka kekuatan sihir yang Shin keluarkan ini sudah sebesar itu masih dalam mode menahan diri dan juga tuannya Shin. Lantas Shin bertanya, apakah ada catatan tentang Haiyumen? Wilhelm mengatakan hanya ada beberapa, misalnya mereka sangat kuat dan memiliki keterampilan masing-masing yang luar biasa. Sampai sekarang juga masih diperlakukan seperti dewa. Shin merasa jadi tambah repot kalau begitu, tapi dia juga tidak menyerah sebagai pandai besi. Shin bisa memberikan harga yang murah jika Wilhelm ingin memoles senjata Venomnya. Tapi dengan wajah Shin yang seperti itu, Wilhelm jadi curiga. Tidak lama, Rasya bangun dan terkejut saat tahu yang bernama Shin ini adalah Shin Raizar karena udah lama mengaguminya. Sebelum berpisah di pintu gerbang, Shin memberikan pesan surat. Jika terjadi apa-apa, Wilhelm bisa langsung menghubunginya. Awal mula, Wilhelm menolak karena tidak ingin orang luar ikut campur masalah panti asuhan gereja. Tapi bukan Shin namanya nih cuy. Kalau udah dianggap teman, apalagi melindungi anak-anak kecil, dia akan tetap memaksa ikut campur. Setelah berpisah dengan Wilhelm di gerbang istana, Shin mengatakan kalau Shin ini tidak berubah. Shin orang yang selalu rendah hati. Shin tahu itu karena selalu melihat Shin melindungi yang lemah. Shin lalu mengajak Shin untuk pulang. Sampai di kuil bulan, Shin mencium aroma masakan yang enak.
Semua hidangan dibuat oleh Shin sendiri yang memiliki keterampilan memasak yang hebat. Sampai-sampai Shin dan Tiara meminta tambah dengan wajah sumringahnya. Shin hanya bisa tersenyum melihat kelakuan Shin dan Tiara. Shin dan Shin mengobrol tentang karakter pendukung yang sekarang sudah hidup dengan bebas. Anggaplah jika Shin masih hidup dan hanya angan-angan semata, semua pun sudah mulai tidak memikirkannya lagi. Tapi Shin malah berterima kasih karena dia jadi tidak merasa terbebani dengan orang-orang yang mencarinya. Obrolan itu pun terhenti karena Tiara tidak kuat dengan alkohol yang sudah mabuk. Shin mengantar Tiara pergi ke kamarnya. Shin melihat kamarnya tidak berubah sama sekali dan merasa kamar adalah tempat ternyamannya. Saat Shin mencari Yuzua, ternyata dia sudah tidur duluan. Lalu Shin juga ingin tidur dan merebahkan dirinya di kasur. Namun Shin merasa ada yang menimpa tubuhnya. Dalam keadaan setengah sadar, Shin mengira itu adalah Yuzua. Tapi dia terkejut ketika yang berada di sampingnya adalah Shin. Shin pun terkejut apakah bisa ada hal yang seperti itu di dunia nyata. Lantas Shin terharu saat melihat Shin yang menangis di dalam tidurnya. Walaupun dia tidak tahu apa arti dari air mata itu. Namun dalam hati Shin meminta maaf kepada Shin karena telah menunggunya. Ketika Shin terbangun, dia mengira Shin ini masih berada di sampingnya. Karena ada rambut perak, tapi ternyata itu adalah Yuzua yang berubah wujud jadi manusia. Shin pun menyapa Shin lalu tersenyum melihat Yuzua yang sudah bisa berubah wujud jadi manusia dan menggunakan hakama merah yang indah. Selesai sarapan, Shin mencoba bertanya pada Yuzua. Kenapa dia bisa berada di kuil dan apakah mengetahui sesuatu tentang orang yang menghilang selama 500 tahun? Yuzua menjelaskan secara detail sampai dia bisa berada di kuil. Tapi kalau tentang orang yang menghilang, dia tidak tahu cuy karena tidak banyak yang datang ke kuil. Shin pun mengatakan kalau ada orang yang ingin bertemu dengan Shin. Saat Shin bertanya siapa orangnya, Shin mengatakan dia adalah Girard. Shin lalu terkejut Girard masih hidup sejak kejatuhan agung 500 tahun yang lalu. Girard yang seorang high base seharusnya cuma bisa hidup 150 tahun saja. Shin menjelaskan beberapa hari ini memang tidak terjadi apa-apa, tapi waktunya sudah tidak lama lagi. Girard sedang menunggu Shin kembali. Shin memutuskan untuk datang menemui Girard, tapi dia akan memastikan dulu kalau tidak ada bahaya yang akan datang. Shin berencana akan berangkat besok dan mengajak mereka semua. Tiara mengatakan dia akan menjaga toko seperti biasa. Tapi Shin mengatakan kali ini Tiara akan ikut. Lagi pula, sudah tidak ada monster lagi yang mengejarnya. Tapi Shin harus melaporkan Skull Face ke kerajaan dan untuk sementara mereka berpisah dahulu. Shin juga ingin menempah beberapa pedang sembari mengambil beberapa misi ke Varnit untuk menaikkan peringkatnya. Di momen itulah, Shin juga mengatakan ada baiknya sekarang mendaftarkan Tiara sebagai petualang. Shin mengatakan kalau dia dan Tiara ke Guild sementara Shin akan pergi ke istana. Sembari menunggu Tiara berganti pakaian, Shin menempa beberapa pedang yang tanpa sadar dia masukkan unsur sihir yang berlebihan jadi tidak bisa dijual. Saat Tiara sudah siap beberes, terlihat banyak sekali pedang yang Shin buang. Shin dan Tiara juga Yuzua akhirnya berangkat. Tiara yang sudah 100 tahun tidak pernah keluar sangat terkejut kota begitu ramai sekarang. Tapi Shin malah mengatakan saat itu lagi sepi-sepinya. Shin melihat Tiara seperti anak kecil yang pertama kali datang ke taman bermain. Shin kemudian mengajak Tiara untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Dengan begitu mereka bisa gunakan sisa waktu dengan bebas. Tiara antusias, dia langsung menarik tangan Shin ke tempat guild. Shin yang melihat wajah gembiranya Tiara tidak menyangka kalau dulu dia adalah orang yang takut pergi keluar. Shin lalu bertanya, apakah Tiara tahu lokasi di mana guild? Apakah Tiara tahu di mana lokasi guild? Tiba-tiba saja Tiara berhenti dan kebingungan melihat itu Shin langsung menarik tangan Tiara menuju ke arah lokasi guild. Setelah diregistrasi, kartu Shin naik level. Selika pun kemudian memberikan kartu itu dan mengatakan Shin sekarang adalah peringkat E. Shin terkejut padahal dia belum menyelesaikan satu misi pun. Selika tersenyum manis dan mengatakan kalau Shin ini pernah mengalahkan Skill Face tingkat atas. Ditambah dengan memusnahkan segerombolan Skull Face yang belakangan muncul.
Berdasarkan pemeriksaan di Guild, laporan Shin dianggap benar adanya. Sebagai hadiah, Shin diberikan peningkatan peringkat. Selagi pergi ke Guild, jadi sekalian mendaftarkan Tiara sebagai petualang untuk mendapatkan kartu Guild. Selika mengira Shin dan Tiara ini berpacaran, padahal tidak. Mempunyai wajah yang cantik, pria mana yang tidak menyukai Tiara? Selika cemburu, dia tidak bisa seperti Tiara. Melihat sikap Selika yang aneh, Shin langsung mengalihkan pembicaraan dan bertanya, apakah ada informasi tentang Tanah Suci? Karena yang dia dengar, tempat itu musnah bersama dengan Kejatuhan Agung. Selika meminta maaf karena untuk bisa mendapatkan informasi itu minimal harus peringkat B. Shin mengerti kalau begitu dia akan bertanya lagi setelah naik peringkat. Di kesempatan itulah Selika mengatakan ada misi permintaan pengawalan kereta dari titik transit menuju ke Beirut. Berangkatnya hari itu juga setelah bunyi lonceng 3 kali, tapi kali ini ada petualang lain yang juga mengambilnya. Jadi Shin dan Tiara harus bergabung dengan mereka. Karena masih mempunyai banyak waktu, Shin mengajak keliling kota sambil menuju ke arah gereja. Sambil menikmati suasana kota, setibanya di gereja, Rasya yang sedang menyapu dihampiri oleh Shin dan Tiara. Rasya sangat antusias menanyakan tentang Shin saat Tiara mengatakan kalau dia adalah penjaga toko kuil bulan. Millie juga sangat senang ketika bertemu lagi dengan Yuzua. Sebelum melepas kepergian Shin dan Tiara, Rasya meminta maaf karena anak-anak panti sudah merepotkan. Tiara mengatakan tidak apa-apa, karena itu juga pertama kalinya dia berinteraksi dengan anak-anak. Akhirnya kartu Guild Tiara selesai dan dia resmi menjadi petualang. Shin lalu mengajak Tiara untuk kembali ke kuil bulan karena akan dibawa pergi juga. Tiara sampai lupa padahal itu adalah bagian yang paling penting. Dengan menggunakan batu kristal yang besar dan indah, Shin melakukan teleportasi langsung ke kuil bulan untuk menghemat waktu. Tanpa membuang waktu, Shin langsung mengangkut kuil bulan menjadi mode portable. Karena semua tugas sudah selesai, waktunya pergi ke tempat misi. Selain Shin dan Tiara, misi mengawal Tuan Nek juga bersama petualang lain Gayen dan Tsubaki. Setelah saling berkenalan, mereka berangkat dengan kereta kuda menuju ke Beirut. Kuil bulan yang tiba-tiba menghilang membuat istana jadi gempar. Sebab gedung yang sudah berdiri kokoh sejak Kejatuhan Agung tidak hanya akan membuat kerajaan Beirut terkena masalah. Lalu Putri Mahkota bertanya, di mana Shin berada? Perdana Menteri mengatakan kalau ada informasi Shin sedang menuju ke kastil. Jika informasinya benar, dia akan sampai pada sore hari. Kemudian Raja setuju untuk menunggu Shin memberikan informasi lebih lanjut. Di perjalanan, kereta Tuan Nek dihadang oleh segerombolan bandit. Shin dan yang lainnya telah bersiap-siap untuk melawan segerombolan itu. Lalu menyuruh Tuan Nek untuk masuk ke dalam wagon, kemudian meminta Yuzua melindunginya. Sedangkan Tiara berjaga-jaga di balik kereta kuda yang memegang busur dan panah. Karena gerombolan bandit itu terlalu banyak bicara nih cuy, sangat menghina mereka, Tiara melihat Shin dari belakang dalam keadaan yang berbeda. Tiara tidak bisa membiarkan Shin menjadi sedingin itu. Kemudian Tiara pun melihat bandit lain berada di balik pohon bersiap menyerang jika ketua mereka sampai kalah. Tiara pun takut karena menembak orang itu menakutkan, tapi dia harus melakukannya. Entah mendapat informasi dari mana, para bandit itu dapat mengetahui semua level para petualang yang ikut mengawal Tuan Nek. Shin ingin tahu siapa pemberi informasi itu. Lalu Tsubaki memberikan ide untuk memaksa mereka bicara. Saat para bandit masih saja banyak bacot nih cuy, Tiara langsung saja melesatkan anak panahnya ke bandit yang sedang bersembunyi di balik pohon. Karena sudah ketahuan, ketua bandit menyuruh untuk menghabisi Shin dan kawan-kawan. Gayen yang seorang samurai dengan cepat menebas salah satu bandit. Satu persatu anak buahnya dikalahkan membuat ketua bandit sedikit ketakutan. Shin yang sedari tadi menahan amarahnya dengan tebasan pedang lawan patah dalam seketika. Sekian lama berjalan sampailah Shin dan kawan-kawan di kota Beirut.
Kemudian Nek menyerahkan lembaran untuk diserahkan kepada guild setempat. Usai mengurusi administrasi, Shin dan kawan-kawan pun saling berpamitan. Karena perjalanan ke Varnit masih jauh, Shin memutuskan untuk membeli kereta. Dari banyaknya pilihan, Shin memilih kereta yang berada di paling ujung. Atas saran dari Pak Penjual, Shin berencana menggunakan monster sebagai penarik keretanya. Sehingga Shin pun menghubungi Shin untuk mencarikannya seekor monster. Di kesempatan itulah Shin memberitahukan kalau kerajaan panik kuil bulan menghilang dari tempatnya. Tak Shin sangka kuil bulannya begitu berharga bagi kerajaan. Hal itu bisa terjadi sebab kuil bulan masih bertahan sejak kejatuhan agung terjadi. Keesokan harinya, Xia memodifikasi rodanya. Cara kerja yang dilakukan Shin ini membuat Tiara agak kaget. Setelah itu Shin dan kawan-kawan bertemu Shin di tempat janjian. Lalu keduanya dibuat kaget betapa besarnya monster yang dibawa oleh si cantik. Tidak disangka nih cuy, monster bernama Kagero bisa mengecilkan tubuhnya. Sehingga Shin dan Tiara merasa lega. Di perjalanan, Shin dan kawan-kawan jadi tahu bahwa Kagero ini pernah diselamatkan oleh Tiara. Itu pula alasan Kagero melatih dirinya agar bisa berguna untuk penyelamatannya. Mengetahui riwayat itulah, Shin mengalihkan kepemilikan Kagero kepada Tiara. Sesudah proses kontrak selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, tibalah geng Shin di kota Vanrit dan mereka disambut oleh kelompok Wolf Gang. Kemudian dibawalah geng Shin di kediaman Geralt. Setelah sampai di kediaman besti lamanya, Shin dan Geralt saling bernostalgia. Kemudian Geralt memperkenalkan orang-orang terdekatnya kepada Shin. Tatkala cuma berdua dengan Shin, Geralt menyampaikan bahwasanya hidupnya ini sudah tidak lama lagi. Harusnya Geralt mati sejak lama. Namun Geralt masih bisa bertahan sampai hari ini tidak lain adalah untuk bisa berlaga dengan tuannya. Sebab Geralt ingin mati sebagai pejuang. Lalu Geralt menyatakan perihal pertarungan dia dengan Shin sebagai penutupan masa hidupnya dengan keluarganya. Mengetahui kabar sang kakek tidak lama lagi akan meninggalkannya untuk selamanya, Kuore pun nampak emosional. Namun akhirnya Kuore ini jadi bersikap lebih kalem. Sebelum hari berduel tiba, Shin dan kawan-kawan menikmati kebersamaannya dengan Geralt sekeluarga. Tidak lupa pula Shin memperbaiki peralatan tempur Guiran. Menyaksikan betapa tingginya skill pada besi Shin, geng Fan pun merasa takjub. Tepat di hari hanya, semuanya berkumpul di hutan agung Laura. Setelah itu pertarungan kedua sahabat ini berlangsung secara sengit. Sampai-sampai arena hutan menjadi kacau balau karena terkena dampak serangan kedua petarung. Di situ serangan Geralt berhasil menggapai tuannya, walau cuma segelintir saja cuy. Demi menghormati Geralt, Shin pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Usai laga, pemakaman Geralt pun dilangsungkan. Tidak hanya keluarga dan teman yang turut berduka cita, tetapi seluruh warga BS juga bersedih. Saat sendirian, Shin menangisi kematian dari Geralt. Disitulah Shin berusaha menghibur Shin. Karena kematian sahabatnya ini, Geralt banyak BS dari berbagai belahan dunia berkumpul di sekitar kediaman beliau. Berhubung Shin dan Tier dari ras elf, mereka memakai cosplay hitam hingga tampak seperti kaum BS. Tujuannya agar tidak kelihatan mencolok, supaya bisa berbaur dengan para warga. Tidak Shin duga kegiatannya iseng ini menciptakan cosplay hitam cuy bisa berguna di saat yang seperti ini. Lalu Shin dan kawan-kawan mengunjungi karakter pendukung lainnya bernama Shibai. Setibanya di ruang tamu, Wolfgang meminta Shin dan kawan-kawan menunggu di sana selagi dia masih memanggil Shibai. Selang beberapa waktu, Shibai memenuhi panggilan dari Shin. Setelah menyuruh bawahannya pergi, Shibai memberikan penghormatan kepada Shin tuannya. Lantas Shin menyuruh Shibai tidak perlu bersikap formal. Berhubung Shin berbicara santuy tanpa menggunakan embel tuan, Shibai juga mengikutinya.
Dengan begitulah, Shin dan Sibet bicaranya lebih bisa akrab karena menghilangkan pembatas dari hubungan majikan dan bawahan. Di situ Sibet merasa senang cuy, dia bisa bersua lagi dengan orang sehebat Shin. Begitu pula Shin yang turut bergembira bisa mengobrol bareng teman lama. Kemudian Sibet jadi tahu sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Jirat maupun Shin beradu jurus. Soalnya Jirat mau mati dalam kondisi sebagai pejuang. Setelah berbasa-basi, Shin menyerahkan senjata pamungkasnya yang dahulu Sibet gunakan. Namun kali ini, senjata tersebut daya sihirnya Shin buat sampai 50%. Sontak saja Kuore kaget mengetahui perial tersebut. Setelah berjumpa kawan lama, rombongan Shin pun mampir ke kuil petualang wilayah setempat. Tentunya untuk menaikkan level. Misi yang Shin ambil adalah berburu goblin. Lantas bersama rekan-rekannya, Shin menumpas kawanan goblin dengan mudahnya. Kemudian Kuore meminta izin pergi ke hutan agung Laura, tempat di mana Jirat dan Shin berlaga. Karena Kuore ini mau tahu sejauh mana regenerasi hutan yang mengalami kehancuran akibat pertempuran dua sekawanan. Shin meminta ikut memeriksa kondisi hutan agung Laura. Hasilnya sungguh menakjubkan, hutan agung Laura telah kembali dalam kondisi sedia kala, tanpa ada kerusakan sedikit pun. Kemudian atas arahan dari Kuore, Shin dan kawan-kawan mencari tanaman jenis baru yang tumbuh di hutan. Setelah menemukannya, Shin dan kawan-kawan memberikannya tanaman yang mereka kumpulkan pada Kuore. Usai mengurusi hutan agung Laura, geng Shin kembali ke kuil menyerahkan hasil perburuan goblin. Disitulah kakak resepsionis memberikan pesan dari Barlux, ketua kuil petualang cabang Beirut. Dari pesan tersebutlah diketahui bahwa Barlux meminta Shin segera balik ke Beirut, soalnya ada hal penting cuy yang mau ia bicarakan. Lantas Shin mengabarkan perial tersebut kepada geng Shin. Berhubung Kuore tidak bisa meninggalkan negaranya, dia tidak dapat menemani perjalanan Shin dan kawan-kawan ke Beirut. Sebelum pergi, Shin menemui Wolfgang di kediamannya. Lantas Shin menyerahkan senjata pamungkas milik Jirat yang dia warisi kepada Wolfgang. Kelak, Wolfgang ini akan bisa meneruskan senjata tersebut dan bagi siapa yang dikendakinya. Mendapat hadiah yang berharga milik ayahnya, Wolfgang amat berterima kasih atas kebaikan dari Shin. Apalagi senjata kepunyaan Jirat ini telah Shin perbaiki. Lalu menggunakan teleportase, Shin dan kawan-kawan tiba di kota Beirut. Di sana Shin dipertemukan Barlux dengan ketua penganalisa item. Disitulah beliau menyampaikan kandungan permata tangkapan Shin. Sama dengan pedang yang terlempar di kamar pribadi Putri Rione. Dari obrolan tersebutlah Shin sadar bahwa identitasnya sudah ketahuan. Kalau Shin lah si pembuang pedang yang terbang sampai ke istana. Atas dasar itu, makanya Shin disuruh mampir ke istana oleh Rione. Keesokan harinya, Shin memenuhi undangan Putri Rione. Lalu orang kepercayaan sang putri, Gadras, membawa Shin menemui beliau. Ternyata dugaan Shin benar. Alasan pemanggilannya terkait dengan pedang yang setara pusaka negeri itu. Namun tujuan utama Rione mau berjumpa dengan Shin untuk menjaga pemilik kuil bulan adu kekuatan. Shin yang kaget menerima ajakan Rione. Kemudian melalui perantara teleportase istana, Shin dan kawan-kawan mampir ke tempat latihan yang biasa digunakan oleh petarung pilihan. Lalu putri meminta Shin memilih senjata mana yang mau dia gunakan. Sesudah Shin menentukan pedang pilihannya, giliran Rione mengambil senjatanya. Setelah itulah kedua insan memulai laga membahana mereka. Serangan yang dipicu menghancurkan lantai arena. Di situ putri terkesan Shin mampu menghindari serangannya. Dalam hati, Shin membalas ucapan Rione. Kalau dia tidak bisa menjauhi serangan, sudah pasti dirinya koir. Kemudian laga berlanjut lagi. Kali ini kedua insan sama-sama menggunakan penguatan. Menurut Gadras, aura yang diperlihatkan Shin dan Rione setara. Tinggal dilihat dari kemampuan bertarung mereka. Tatkala pedang diayunkan, kekuatan dua-duanya sama-sama fantastis. Berhubung hasil laga seri, Gadras merasa pertarungan untuk menguji kemampuan Shin ini harus diakhiri. Lagian Shin telah menunjukkan bakat luar biasanya.
Sehingga dilihat dari prediksi tangkisan dan ketahanan, kemampuan Shin tidak diragukan lagi. Merasa omongan Gadras masuk akal, Rione menyudahi duelnya. Keputusan Rione membuat Gadras dan Shin kini merasa lega. Setelah itulah, Shin dan kawan-kawan membahas tentang pedang Skull Face. Diambillah dasar dari tradisi negara tersebut, di mana tatkala melakukan lamaran, pria akan menyerahkan pedang kepada wanita. Namun hal yang Shin lakukan tatkala melempar pedang ke kamar Rione merupakan unsur ketidaksengajaan, sehingga Rione menyebutnya aji mumpung alias hadiah. Akan tetapi, para politisi kerajaan yang mau merekrut Shin menjadi abdi negara pastinya bakal menggunakan tradisi untuk paksaan menikah. Meskipun demikian, Rione tidak memperdulikan pemikiran politisi kerajaan. Bisa Rione pastikan tidak ada orang yang bakal menggugat Shin, tapi Rione berharap pedang diberikan kepadanya. Lantas Shin setuju menyerahkan pedang tersebut kepada Rione. Sebagai gantinya, Shin ingin akses ke perpustakaan sihir demi menggali informasi yang dia butuhkan. Karena keduanya sepakat, Shin menyerahkan kepemilikan pedang kepada Rione. Setelah itu ketiganya kembali ke istana. Tahu-tahu di sana ada Kardinal Grail dalam kondisi yang kesurupan. Sehingga beliau menteleportasikan Shin dan Rione ke tanah suci Kalkia. Lantas Shin menanyakan wilayah terdekat yang berada di sekitar tanah suci Kalkia. Sesudah mengetahui benteng Belma, area yang tidak jauh dari tanah suci Kalkia, Shin menghubungi Shin. Nampaknya Shin amat cerdas sebab dia sempat kehilangan kontak dengan Shin. Mendapati Shin ditimpa kerisauan, Shin menjelaskan bahwa dia dan Rione baik-baik saja. Lalu Shin menjelaskan titik permasalahannya di mana Kardinal Grail terkena chamber dan confused. Dari situlah Shin tahu ada campur tangan demon yang menyebabkan Grail bertindak sembarangan. Lantas Shin meminta urusan di istana dalam penanganan Shin. Jika Shin telah usai sama urusannya, dia diminta bertemu di benteng Belma. Shin sendiri tidak bisa melakukan teleportase karena alasan tidak mau terikat dengan kerajaan. Jika Rione tahu Shin bisa sihir langkah tersebut, sudah tentunya dirinya tidak bakal dilepaskan dari belenggu kerajaan. Atas perintah tuannya, Shin membawa Tiara dan kawan-kawan menyusup ke istana. Menggunakan skill penyembunyi hawa keberadaan pastinya cuy. Sehingga geng Shin bertindak leluasa di dalam istana. Sesudah melepaskan sipir, Shin masuk ke sel di mana Grail ditahan. Kehadiran Shin ini menyebabkan Grail merasa tenang. Lalu Grail curcol, dia tidak mengingat apapun kenapa dirinya bisa terkena serangan mental, sehingga membahayakan nyawa Rione. Lantas Shin pun mengabarkan bahwa Rione baik-baik saja, membuat Grail lega. Setelah itu Shin memurnikan tubuh dari Grail. Tiba-tiba serangan mendadak pun muncul. Terjadilah pertempuran antara demon dengan Shin. Di kesempatan itulah, demon mengatakan kalau Shin sudah ditinggalkan oleh tuannya dengan tujuan memicu emosional dari si cantik. Lantas Shin memperlihatkan pedang bulan birunya. Sontak saja demon terkejut, tidak disangka High Human ini alias Shin telah kembali. Di saat bersamaan, demon pun menjemput ajalnya. Usai menangani sumber masalah, Shin dan kawan-kawan membawa Grail keluar dari penjara. Melihat kehadiran Shin yang legendaris, para prajurit auto heboh. Sesudah itu Shin mengabarkan kalau Shin dan Rione sehat walafiat. Informasi tersebut membuat Gadras and the Gang jadi lega. Setelah mengetahui dalang kerusuhan adalah si makhluk jahat yang ada di dalam mitos, Raja membebaskan Grail dari hukuman dan mengembalikan jabatannya di kerajaan. Lalu geng Shin meninggalkan istana. Berhubung mau ke benteng Belma, Tiara bingung bagaimana caranya mereka bisa berangkat ke sana. Apalagi kereta ada bersama Shin. Secara santuy, Shin memberitahukan untuk pergi ke benteng Belma, mereka akan berlari. Sontak saja Tiara kaget mendengar ucapan dari Shin. Tidak Tiara duga harus mengalami fenomena yang mengguncang jiwa akibat lari ala si Kensen.
Sementara Shin menanyakan mengenai tanah suci Kalkia kepada Rione. Lantas Rione menjelaskan tanah suci Kalkia ini cuy merupakan kota yang hancur akibat kejatuhan agung. Meski tidak tahu banyak tentang tanah suci Kalkia, namun Rione bisa pastikan diperlukan kelompok elit untuk menghadapi monster di sana. Di situ Rione menerangkan bahwa diperlukan sebuah gerbang untuk bisa keluar dari tanah suci Kalkia. Masalahnya Rione tidak mengetahui nih cuy, di mana letak gerbang keluarnya. Lalu Shin pun menguji coba mencari jalan pintas. Sayangnya setiap kali melewati dinding, usaha Shin ini selalu gagal. Melihat aksi Shin, Rione pun auto kebingungan. Lantas Shin menjelaskan bahwa tanah suci Kalkia telah menjadi dungeon, artinya untuk meninggalkan dungeon harus melalui rute yang telah ditentukan. Jika memaksa menggunakan jalan pintas, maka dungeon tersebut akan mengembalikan orang ke tempat semula. Ternyata pemikiran Shin benar, di sana terdapat bola cahaya seperti di game. Tatkala mereka menyusuri dungeon, bola cahaya yang dia dan Rione lihat merupakan penunjuk jalan. Menggunakan bola cahaya, mereka bisa pergi ke rute selanjutnya. Hal itu Shin ketahui sewaktu The New Gate masih sebuah game sebelum jadi isekai. Demi memastikan keamanan rute penghubung portal yang mereka lalui, Shin pergi duluan untuk memeriksanya. Dirasa aman, Shin kembali membawa Rione bersamanya ke titik teleportase. Tidak lama menyusuri jalan, Shin dan kawan-kawan melihat adanya slime yang raksasa. Disitulah Shin coba memberitahukan Rione tidak boleh sembarangan bertindak. Sayangnya Rione keburu beraksi menyerang slime itu. Benarlah, peringatan Shin, Rione yang bersikap gegabah jadi terjerat masalah. Apalagi slime tersebut lendirnya sangat panas, bisa melelehkan benda yang terkena cairannya. Ngeri kali emang cuy. Lantas Rione meminta maaf karena bergerak tanpa pikir panjang. Lalu Shin menggunakan kemampuannya menyerang si slime raksasa. Sesudah terbuka celah, Rione langsung menghancurkan inti monster. Akibat terkena serangan slime, baju Rione pun jadi compang-camping. Sehingga Shin memberikannya pakaian dari item boxnya. Disitulah Rione heran, bisa-bisanya Shin menyediakan stok baju. Kemudian Shin menjawab secara bijak kalau di negeri asalnya orang-orang selalu sedia payung sebelum hujan. Mendengar peribahasa itu, Rione merasa tindakan Shin ini masuk akal. Selagi menyusuri rute lainnya, Shin menghubungi Shin. Tujuannya adalah untuk meminta izin bolehkah Shin mengajarkan Rione sihir kombinasi. Lantas Shin mengatakan jika dia lihat dari kondisi darurat, dia memperbolehkannya. Sesudah mendapat persetujuan, Shin memberikan ajian kepada pedang Skull Face. Dengan tambahan sihir api, pedang Skull Face dapat membakar apapun. Namun syarat melakukan sihir kombinasi, peralatan yang digunakan harusnya adalah barang legenda. Karena barang biasa akan hancur sebab tidak mampu menahan kekuatan yang dicetuskan sihir kombinasi. Tampak Rione tidak enak hati, dia mendapat pengajaran yang begitu berharga secara cuma-cuma. Shin yang menyadari kegundahan dari Rione meminta si putri membayar ilmunya dengan mensejahterakan rakyat. Ucapan Shin ini makin membuat Rione jadi terharu. Dalam hati Shin ia merasa bersalah, soalnya masih di New Gate dalam mode game, sihir kombinasi cumalah lelucon bagi para player. Kemudian Shin dan kawan-kawan mendapati telur monster yang raksasa. Tidak lama kemudian, si telur menetas melahirkan monster ganas selevel legenda. Untuk menghadapi monster tersebut, Shin pun berbagi tugas. Selagi Shin mengalihkan perhatian si monster, saat itu juga Rione pun menyerang. Lalu Shin memberikan sergapan penutup. Dikira Shin dan kawan-kawan si monster ini udah kalah baka. Nyatanya monster tersebut masih sehat walafiat, tanpa adanya luka sedikit pun. Dari situlah mereka tahu cuy kalau si monster memiliki kemampuan regeneration. Sehingga kemampuan setengah-setengah tidak bakal dapat mengalahkan lawannya. Makanya Shin yang ingin tampil maksimal meminta Rione mencari segel yang terhubung di salah satu gerbang. Tujuannya yang tidak lain agar bisa menjauhkan Rione dari arena.
supaya keopean yang selama ini Shin tutupi tidak terlihat. Karena Shin tidak sudi terikat dengan kerajaan. Walau sebenarnya cuy, segel yang Shin maksud terhubung dengan regenerasi si monster, tapi baginya itu tidak terlalu penting. Jadi baik Rione dapat memecahkannya atau tidak, Shin yakin dia dapat menumbangkan si monster. Duel sengit terjadi secara berulang-ulang. Limit off. Sudah 30 kali si monster mati. Namun berkat regenerasi, monster ganas itu bisa bangkit terus-menerus. Hingga akhirnya si monster mencapai batasannya. Alhasil monster mengalami kematian yang sesungguhnya. Di saat bersamaan, Rione berhasil memecahkan segel hingga mereka menemukan jalan keluar. Lalu Shin memberikan kabar pada Shin mereka berhasil menaklukkan dungeon. Namun nampaknya Shin harus berkemah dengan Rione, jadi tidak langsung bisa ke Belmel. Mengetahui perihal kedua insan akan bermalam bersama, Shin menyatakan dia tidak marah sama sekali. Namun hakikatnya Shin merasa secepatnya dia ingin bertemu dengan Shin di Belmel. Tidak mau membiarkan Shin berduaan terus sama cewek lain, Shin meminta Kagero berlari lebih cepat. Sontak saja, ia pun melakukan perjalanan yang ekstrim, Tiara auto histeris. Malam menjelang, Shin membuat api unggun dan mengeluarkan makanan serta minuman. Tidak Rione sangka Shin sedetail itu, sampai tenda pun juga tersedia dalam barang bawaan Shin. Mantas Shin menjelaskan memang dari awal Shin sudah menyiapkan akan segala halnya, yang cocok untuk perjalanan jauh pastinya. Esok paginya, begitu terbangun dari tidur, mereka pun dikejutkan dengan segerombolan monster yang mengarah ke wilayah Belmel. Kemudian Rione menjelaskan kawanan monster yang terlihat disebut banjir. Hal itu bisa terjadi karena luapan energi yang tersebar di tanah suci Kalkia terlalu besar hingga memicu kelahiran monster dalam jumlah fantastis. Fantasin heran mengapa yang dituju geng monster adalah wilayah Belmel. Alasannya, di tanah suci Kalkia terdapat area yang dilindungi oleh Miss Garuda. Makanya geng monster menjadikan Belmel tempat perlarian. Sesudah mengetahui fenomena yang terjadi, Shin dan kawan-kawan pun kembali bertugas. Di mana Rione memberitahukan pada kerajaan dan setiap guild yang ada di seluruh cabang untuk meminta bala bantuan. Sedangkan Shin mengunjungi guild Belmel, tujuannya menyampaikan informasi mengenai banjir bencana. Di situ pun Shin menugaskan juga Shin menyampaikan perihal banjir kepada penguasa Belmel. Kemudian omongan Shin tentang banjir tidak langsung dipercaya oleh ketua guild cabang Belmel. Namun tatkala Shin memperlihatkan kartu dari kuil bulan, mereka tidak lagi meragukan informasi tersebut. 冒険者ギルドに報告を頼む。その後の人型モンスターを中心とする反乱が発生協力は不可欠だ。すぐに選定者がないでしょうか。まさか Sehingga bersiap-siap untuk melakukan koordinasi. Setelah itulah Shin berjalan-jalan di pasar, ia terfokus pada toko Nian The Land. Tidak disangka Shin berpapasan dengan karakter pendukung sohibnya yang bernama Barret. Lantas dua sekawanan ini saling bernostalgia akan masa lampaunya. Di kesempatan itulah, Barret menunjukkan daftar nama PK yang muncul pada The New Gate era game. Mengejutkannya lagi, para PK pernah terlihat ketika The New Gate berubah menjadi Sky. Dilihat dari ekspresi Shin, Barret tahu kalau Shin tidak mengabarkan soal PK pada Shin. Kemudian Barret menyatakan keheranannya harusnya banjir bisa diselesaikan seseorang diri oleh Shin. Namun masalahnya, Shin tidak bisa menunjukkan keopeannya pada putri kedua kerajaan Barret. Dari situlah Barret paham kalau Shin takut dilamar Rione. Setelah itu Shin bersama lainnya berkumpul di rumah penguasa. Kemudian Shin mengatakan dia akan melatih pasukan termasuk Tiara untuk memperkuat pertahanan mereka. Sontak saja Tiara kaget sebab dia tahu pelatihan dari masternya ini seperti di neraka. Usai mengikuti pelatihan, nampaklah wajah Tiara yang babak belur.
Tatkala malam harinya, Shin and the Gang berada di pos masing-masing. Saat monster sudah berada di arena sebagai serangan pembuka, Shin melancarkan aksinya. Kemudian dilanjutkan oleh Shin dan kawan-kawan. Di tengah pertempuran tidak disangka cuy, lancaran panah Tiara begitu membahana badai. Sentak saja Tiara senangnya bukan main. Namun sedari tadi ia mengeluarkan sihir dalam jumlah banyak, tubuh Tiara kelelahan. Untungnya Wilhelm dan Rasya ini datang membuat Rione maupun Tiara terbantu. Shin menutup identitasnya agar tidak diketahui siapapun. Hanya saja Shin dan kawan-kawan paham pria pembawa sabit terlarang adalah Shin. Tidak butuh waktu lama bagi Shin, ia pun menghabisi seluruh musuh-musuhnya. Saat perang berakhir, geng Shin dipaksa ikut perayaan. Sementara kelompok Wilhelm yang malas berpartisipasi pulang kampung. Ketika Rione menyapa, timbullah kecemburuan pada diri Shin. Tiara yang paham meminta Shin untuk mengambil minuman, tujuannya agar si doi ini bisa bicara dengan Shin. Shin yang paham segera menghampiri si cantik. Disitulah Shin yang tahu Shin pernah mendengar tentang PK dari Barret, memberitahu alasannya merahasiakan info itu dari si doi. Sebab Shin tidak mau Shin-nya menjadi pembunuh berdarah dingin. Apalagi kenangan menghabisi para PK membawa doi mengingat cinta lamanya. Terjadilah adegan mengharu biru di antara kedua insan. Bahkan fenomena romantik turut menghiasi kebersamaan dari mereka. Keesokan harinya, Shin and the Gang melanjutkan petualangannya. Dan cerita pun juga berakhir sampai di sini cuy. Makasih banget yang menonton dari awal sampai akhir tanpa skip iklan pastinya. Mimin seneng sekali kalian selalu setia menemani Mimin dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya, masih bersama Mang Ope cuy, akan menghibur kalian semua setiap harinya. See you in the next video and bye-bye.